Latukonsina dikenal masyarakat atas perannya sebagai Sisi dalam sebuah produksi sinetron pada tahun 2014 lalu. Berasa tidak puas hanya sampai di situ, wanita bertubuh mungil ini menjajal akting dalam layar lebar hingga saat ini. Sukses dalam film yang meledak pada Februari 2022 membuat Prilly dan Umay Shahab berencana membuat spin-off dari film Kukira Kau Rumah. Diketahui Prilly dan Umay merupakan produser dari film ini yang akan segera merilis DVD dari film tersebut juga. Meski sukses dalam dunia peran, nyatanya wanita berdarah Ambon ini pernah mengalami hal pahit dalam puncak karirnya. Lantas seperti apakah Prilly Latukonsina menjalani kehidupannya? Benarkah Prilly rutin mengunjungi seorang psikolog karena stres dengan kesibukannya yang padat? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Selebriti cantik dan berbakat Prilly Latukonsina kini makin menunjukkan potensinya dengan berbagai keahlian yang ia miliki. Berperan dalam berbagai judul sinetron tampaknya tak membuat Prilly puas hanya pada titik tersebut. Kini wanita berdarah Ambon ini hadir untuk menunjukkan kembali karyanya dalam sebuah film yang ia bintangi. Tentu ini bukanlah kali pertama Prilly menapakkan kaki dalam produksi layar lebar. Pasalnya banyak lakon yang telah Prilly lakukan dalam seni peran. Tapi benarkah ada kesamaan cerita dalam film Kukira Kau Rumah dengan kisah pribadinya? Sebenarnya kalau ini bukan kisah beneran aku ya, karena dari background keluarga dan background karakternya sendiri juga beda banget sama aku gitu. Di skala kan adalah perempuan yang mengidap bipolar disorder, aku kan tidak gitu. Jadi memang bukan kisah aku, tapi kita buat Kukira Kau Rumah itu dekat dan relate sama orang-orang kebanyakan karena ada adegan-adegan yang mungkin pernah dialami sama banyak orang termasuk aku juga. Jadi bukan cerita keseluruhan tapi adalah adegan-adegan yang 1-2 adegan tuh dari kisah hidup kita. Aku sama Umay itu sahabatan ya, jadi nggak mungkin kita bikin cerita tuh sepenuhnya ngarang-ngarang. Pasti terinspirasi dari cerita masing-masing juga. Kayak May masukin dong adegan ini waktu lo dulu gini-gini, atau enggak Pril masukin adegan begini dong, kan lo dulu pernah kayak gini-gini. Jadi dialog-dialog tuh kadang memang muncul dari pengalaman pribadi kita. Menjalani perannya dalam film Kukira Kau Rumah membuat film ini cukup laris di bioskop pada Februari 2022 lalu. Dari kisah ini, Prilly melihat banyak perspektif dalam hidup yang ada di sekitarnya. Bukan sepenuhnya terinspirasi dari kisah hidup Prilly. Film ini nyatanya hanya menceritakan beberapa pengalaman yang pernah ia alami sebelumnya. Lantas, seperti apakah Darah kelahiran 15 Oktober 1996 ini menceritakan kemiripan kisahnya? Aku tidak segitunya kayak Niskala sih. Masalah aku sama Niskala kan bener beda banget. Gak kayak gitu sih, cuma mungkin yang bisa relate banget adalah dan yang sempat viral juga di TikTok di saat mungkin lagi berantem sama orang tua. Kadang kita kalau lagi berantem sama orang tua kan suka kayak manja dan suka nggak mengontrol omongan kita. Nah itu kita masukin tuh unsur-unsur kayak gitu karena kita yakin pasti ada deh anak-anak di luar sana yang juga mendem perasaannya sama orang tuanya sendiri, tapi tiba-tiba meledak dan dilapin ini. Terus ada juga yang adegan sama Aniskala sama Pram
yang saling nguatin. Ada juga tuh waktu itu viral di TikTok karena katanya biasanya anak pertama perempuan atau anak perempuan itu tempat berpulang itu pasangan karena suka susah curhat sama orang tua. Jadi kita mau masukin adegan-adegan yang emang terjadi aja di dunia nyata gitu. Kesuksesan tiap orang rupanya tak selalu membawa kisah bahagia. Lantas seperti apa Prilly Latuconsina mengulas sisi yang tak pernah orang lain ketahui? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Saputra. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Menjadi pemeran utama dari sebuah produksi sinetron membuat Prilly Latuconsina menjadi sangat cepat dikenal oleh banyak pasang mata. Selain parasnya, peran Prilly dalam sinetron tersebut juga menghipnotis para penonton yang menyaksikannya. Hal ini pun tidak terlepas dari exposure para media yang ingin meliput kegiatan sang selebriti di balik layar untuk disaksikan oleh para penggemar. Lantas benarkah hal tersebut justru membawa dampak yang tidak baik untuk mental Prilly di awal karirnya? Itu mah dulu waktu kecil, waktu masih umur 18 atau 19 tahun. Waktu awal-awal terjun di dunia entertainment yang benar-benar merasakan hidup sebagai selebriti atau aktor ya, dikejar-kejar wartawan zaman dulu. Itu kan namanya juga masih kecil, kaget kan. Ya untungnya aku kagetnya nggak star syndrome loh. Untungnya aku kagetnya ya stres sendiri tapi nggak merugikan orang lain kan. Coba kalau aku star syndrome, aku udah nggak di sini sekarang, mungkin ya udah dibenci banyak orang. Ya itu adalah bentuk kaget aku melihat situasi pada saat itu gitu. Aku diberitain macam-macam setiap hari, dikejar wartawan padahal nggak ngapa-ngapain kan, kaget juga nih kenapa ya aku ya. Sampai sekarang tuh aku kadang suka masih kaget, misalnya aku trending di Twitter tuh aku kaget loh, kayak aku kenapa trending, apakah aku berbuat sesuatu hal gitu, aku kenapa viral, aku ngomong apa ya. Itu tuh pasti dirasakan sampai sekarang gitu, kecemasan itu. Cuma kalau sekarang karena udah dewasa jadi biasa aja melewatinya. Kalau dulu ya kaget gitulah, sedih gitu. Apa yang lo lakukan? Yang pasti mengevaluasi diri aku time to time sih. Aku udah tahu nih apa yang aku ucapkan biasanya suka viral gitu ya, FYP di TikTok atau trending gitu di Twitter. Ya berarti aku harus lebih berhati-hati lagi dalam berucap, dalam bersikap. Ya itu sih yang membuat aku jadinya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi justru pemberitaan-pemberitaan itu bisa membuat jadi bahan evaluasi aku as a person gitu. Banyaknya para selebriti yang muncul di usia muda, tak sedikit dari mereka yang mengalami star syndrome. Namun tidak demikian halnya dengan Prilly. Dirinya justru dikenal ramah oleh siapapun yang ia temui, termasuk para wartawan yang selalu menunggunya. Pernah diterpa beberapa isu tak sedap menjadikan Prilly lebih berhati-hati dalam berucap. Lalu benarkah Prilly kerap mendatangi ahli psikolog atas banyaknya pemberitaan tentang dirinya? Mengenai diri lu sendiri? Kalau ke psikolog itu pasti, tapi bukan karena pemberitaan ya. Kalau ke psikolog itu emang rutin aku sih. Karena bukan karena pemberitaan atau bukan karena aku stres gimana-gimana, aku emang seneng aja curhat sama psikolog karena lebih mendapatkan solusi, karena kan dia ahlinya. Kalau lagi pikirannya lagi hektik banget, biasanya 10 hari sekali. Tapi kalau lagi baik-baik aja, lagi nggak butuh teman cerita atau lagi nggak penuh gitu ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Cantik,
berbakat, dan sukses nyatanya tak membuat kehidupan Prilly lepas dari masalah. Lantas seperti apakah kehidupan yang dijalani oleh wanita 25 tahun ini? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai, saya Mona Ratuliu. Saksikan terus Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Menjadi seseorang yang terbilang sukses membuat Prilly Latukonsina banyak menutupi sesuatu yang ada pada dirinya. Selalu terlihat riang bahagia, nyatanya tak membuat kehidupan Prilly berjalan mulus. Menjadi public figure membuat Prilly harus membatasi apa yang akan ia ucapkan dan bagikan ke laman media sosialnya. Lantas, seperti apa sajakah kehidupan pribadi Prilly yang tak pernah diperlihatkan kepada publik? Menurut aku semua orang itu menghadapi masalahnya sendiri gitu. Nggak mungkin hidup orang itu mulus tanpa masalah, tuh menurut aku nggak mungkin. Kalau misal di sosial media hidup aku kelihatan yang mulus-mulus aja, ya karena memang aku memilih memperlihatkan yang mulus-mulus aja di sosial media. Ngapain aku ngepost kalau aku lagi sakit hati, atau ngapain aku ngepost pas aku lagi susah, kan nggak mungkin gitu ya. Kita kan sebagai public figure juga harus wajib memfilter apa yang kita posting di sosial media, karena sosial media kita itu banyak yang follow. Nggak mungkin aku mau menunjukkan hal-hal yang nggak harus aku tunjukkan. Itu juga, trust me, aku cuma manusia biasa, pasti aku punya masalah dalam hidup aku, dan pasti pernah melewati asam garam pahitnya kehidupan tuh pasti pernah, nggak cuma sama-sama. Itu apa sih? Ya, banyak sekali ya. Ya balik lagi, aku kan orangnya juga sangat private ya, kayak aku tuh jarang banget ngepost soal personal life aku gitu. Nggak pernah lah aku ngepost soal berantem sama pacar, atau putus sama pacar, jadian gitu, atau cerita kayak gimana aku jadian sama orang, itu nggak pernah, karena aku emang bukan tipe yang kayak gitu. Kadang aku aja curhat ke sahabat tuh kadang nggak semua sahabat aku curhatin, kadang cuma 1-2 orang yang tahu kayak gitu. Aku emang orangnya ya lebih closeted lah masalah personal life gitu. Jadi udah pasti yang nggak banyak publik tahu percintaan aku kayak gimana. Yang publik tahu kan itu aja namanya ya. Padahal kan kehidupan saya luas ya, tidak hanya itu aja isinya. Nah, Uma itu kadang suka ya, sayang nih kalau nggak diiniin. Jadi dia jadi skenario emang. Sukses dalam karir, Prilly akui ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya. Meski demikian, pemeran Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini mengakui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya faktor sebab akibat. Karirnya berjalan mulus, namun tidak dengan kisah percintaannya. Kerap memiliki kisah pahit dalam hal percintaan. Benarkah Prilly Latukonsina mengaku iri dengan percintaan orang lain? Ya menurut aku Tuhan adil ya. Kalau misalnya semua kisah hidup aku dibikin sempurna, nanti orang protes lagi, kok Tuhan gak adil, hidupnya Prilly sempurna banget gitu kan. Nah akhirnya dikasih ketidaksempurnaannya nih di kehidupan personal. Tapi itu juga ada sebab akibatnya, kayak oh ya kehidupan personal aku tidak berjalan dengan baik karena aku sibuk kerja, karena aku sibuk berkarir. Mungkin kalau aku karirnya gak kayak sekarang, aku bisa dapet jodohnya cepat gitu. Jodoh tuh nanti belakangan. Jadi kalau kisah cinta aku kata Umay pahit gitu ya, dan kasihan, gak masalah, yang penting bisa bahagiain orang tua, bisa ngebiayain banyak orang, daripada bucin-bucinan doang gitu. Tapi kalau kalian yang bucin-bucinan doang juga kalian beruntung sih. Really? Saya juga orang iri. Dalamnya lautan bisa diukur, namun tidak demikian dengan hati seseorang. Maka janganlah mengukur kesuksesan seseorang hanya dari apa yang ia tampilkan. Itulah
itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.